Abraham Maslow pernah mengatakan, jika satu-satunya alat yang kamu miliki hanyalah palu, maka kamu akan cenderung melihat setiap masalah seperti paku. Tapi ini bukan tentang palu atau paku, lalu tentang apa? Halo, perkenalkan, saya Sofwan Naufal, mahasiswa Psikologi Universitas Padjadjaran semester 6. Saya adalah sosok yang adaptif dengan kemampuan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Teguh berdiri dalam setiap krisis yang terjadi dengan resiliensi, menilai tanpa tergesa, berpikir meminimalisir celah, kritis dan analitis jadi senjatanya. Lalu, sendiri atau beriringan tak jadi persoalan, karena kemandirian dan kolaborasi telah menjadi bagian dari prinsip diri. Karakter itu tumbuh dan diaplikasikan lewat berbagai pengalaman yang telah saya lalui. Dan itu termanifestasi bagaimana saya mampu menyelesaikan 5 semester dengan hasil IPK Alhamdulillah 3,91, berperan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan di BEM Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang membantu kawan-kawan Fakultas Psikologi untuk mengembangkan diri lewat berbagai program kerja yang ada. Business Development di Telkom Corporate University menjadi kesempatan baru untuk tadi turut mengembangkan diri atau wadah aktualisasi diri bagi saya pribadi. Dengan prospek dan benefit yang ditawarkan ke depan, ini menjadi kesempatan yang tidak ingin saya lewatkan tentunya. Tidak hanya mengeksplorasi bidang psikologi, saya berharap di sini juga saya bisa banyak mengeksplorasi di bidang bisnis. Bagaimana tujuan dari TISU sendiri untuk bisa mengembangkan produk-produk pengembangan, khususnya pengembangan karyawan Telkom lewat training, lewat online course dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini menjadi harapan bagi saya untuk menjadi sosok yang nantinya mampu menintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan menjadi sosok yang inter atau bahkan multidisipliner. Saat ini saya tengah magang di PT Pijar Integrasi Psikologi Universitas Padjadjaran atau biasa disebut PT PIP Unpad, di mana saat ini saya ditempatkan di layanan assessment center yang bertujuan memberikan layanan assessment center dalam kebutuhan pemetaan karyawan atau bahkan seleksi karyawan untuk kebutuhan promosi jabatan. Karena demikian, tidak hanya terbatas pada assessment center, yang saya lakukan di sini juga mengeksplorasi bidang-bidang lainnya. Misalkan di bidang organisasi, saya melakukan atau ikut serta dalam kegiatan psikotes, menjadi tester, co-tester, observer, dan scorer dalam pelaksanaan psikotes. Lalu juga mengikuti kegiatan training, yaitu Super Camp Training Jati Diri Unpad, di mana di sini memberikan beberapa kompetensi untuk karakter diri mahasiswa Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan selama 3 hari dan dilakukan secara outdoor. Lalu juga memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyusunan tes kecerdasan PIP Unpad, di mana saya berperan menjadi salah satu item writer dalam narrow abilities atau yaitu lexical knowledge dengan bentuk soal asosiasi kata. Desain training program menjadi salah satu mata kuliah di semester 5 yang saya ambil, dan pada tugas akhir mata kuliah ini kita harus membuat sebuah project di mana kita merancang sebuah training secara mendetail. Saya bersama teman-teman saya merancang sebuah training yang bernama Speak Smart, Learn Smarter. Jadi di awal tahap project ini adalah kita menentukan kebutuhan training atau training needs lewat assessment, kuesioner, Google Form, dan juga pendalaman interview. Setelah dilakukan, kita mendapat sebuah kebutuhan training. Lalu dari kebutuhan training ini kita lanjutkan dengan penyusunan learning objective atau tujuan pembelajaran, di mana kita memberikan pembelajaran yang diharapkan bisa menutup atau mengatasi permasalahan yang ada pada target responden tadi. Lalu setelah ditentukan learning objektifnya, kita mendapatkan beberapa kompetensi yang harus diberikan. Dari hasil kompetensi ini yang dibagikan kami dalam kelompok, setiap orang memegang satu kompetensi tertentu. Yang saya dapatkan adalah kompetensi komunikasi asertif. Dari hasil pembagian ini didapatkan sebuah output berupa modul pembelajaran, di mana dalam modul ini terdapat deskripsi
pembelajaran atau deskripsi modul, apa yang akan diajarkan, apa yang akan diberikan. Lalu juga ada learning methodnya seperti apa, learning kontennya seperti apa, dan yang terakhir learning evaluationnya seperti apa. Tak lupa juga di dalam modul ini dilengkapi berbagai material yang dibutuhkan, apakah dilaksanakan secara online, secara offline, ruangan yang dibutuhkan, atau mungkin material atau tools dalam metode pembelajaran yang dibutuhkan seperti apa. Selama proses project ini yang menjadi kendala atau kesulitan adalah ketika kita menentukan training needs. Kenapa? Karena dari hasil kuesioner dan juga wawancara yang dilakukan akan sangat beragam masalah yang ditemukan. Lalu yang kedua, akan sangat sulit sebetulnya akar masalahnya apa. Nah, dari sini yang kami lakukan bersama kelompok adalah kita melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing tentunya, dan dari hasil konsultasi tersebut memang diperlukan untuk kita lebih kritis dan juga lebih mendalami dari masalah yang dialami oleh responden tadi. Dari situ kami melakukan interview lanjutan untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, alasan apa yang menjadi dasar dari permasalahan yang dialami oleh responden tadi. Bagaimana cara kita untuk bisa lebih memaksimalkan interview dan penggalian masalah tadi, yaitu lewat metode 5 why. Jadi bagaimana kita mempertanyakan kenapa dan kenapa hal tersebut terjadi, hal tersebut dirasakan, dan hal tersebut menyulitkan responden tadi. Dan selanjutnya, saya sebagai mahasiswa ataupun saat magang, tools yang saya gunakan adalah yang pertama terkait Google Workspace. Saya beri nilai 9 dari 10. Lalu yang kedua ada Microsoft Office termasuk Word, Excel, PowerPoint. Saya beri nilai 9 dari 10. Lalu ada Canva untuk mendesain, untuk membuat booklet, untuk membuat konten-konten lain. Saya beri nilai 8 dari 10. Lalu ada SPSS, software pengolahan data, yang saya beri nilai 8 dari 10. Harapannya video ini dapat menjelaskan secara komprehensif terkait diri saya dan bisa menjadikan pertimbangan untuk menerima saya menjadi bagian dari Business Development Telkom Corporate University. Terima kasih.